untuk kamu, Ibu Widya. Walaupun kamu tahu atau Bang media atau Hotman, siapa yang Bang tahu Hotman. tentang misteri Satu kata buat Hotman Paris, mau bayar orang 5 miliar untuk menangkap saya. Artinya, kasus Vina ini banyak sandiwara. Agar Mencurigakan. publik itu bisa ditutupi pakai uang. Begitu juga dengan kasus Vina dahulu, ditutup pakai uang. Dulu, 2016 lalu, ada enggak Anda bicara mengenai kasus Vina? Enggak ada. Itu akun saya yang bernama Anissa07. Ya. Akun TikTok saya pada waktu itu 2016 itu Anissa07. Asal Anda tahu, udah saya sentil Anda. Warganet belum tahu kan? Itu akun saya yang pertama kali sentil Anda tentang kasus itu. Nah, dalam ucapan-ucapan Hotman Paris, ya, ingin membungkam orang pakai uang. Nih, 5 miliar. Kalau ada yang bisa tahu alamat Widya. Hotman Paris dan kawan-kawan, 5 miliar. Ini boleh di screenshot, boleh dibaca. Ini DM orang masuk ke saya. Ya, jadi kita harus paham ya Pak Hotman, kenapa permainan uang lah yang menutupi kasus Vina ini. Meskipun ada pengacara yang lebih handal lagi dari Anda, kalau permainannya pakai uang, tak akan terkuat, semuanya disumpal, termasuk keluarga Vina. Ya kan? Saya yang heran, ya. Anda semua menetapkan Peggy Setiawan, kuli bangunan, sebagai tersangka otak pelaku, kata kru-kru Anda, ya. Bagaimana dengan dulu Anda mendapatkan yang namanya hasil visum tentang sperma? Sperma siapa itu, Pak? Hah? Sperma siapa yang ditaruh di tempat Vina? Spermanya siapa? Saya tanya. Ini semuanya ya di eksekusinya di tempat lain, ditaruhnya di tempat lain, ya kan? Ini udah pembunuhan berencana, Pak Hotman. Ya. Jadi kalau benar-benar serius menangani itu, kalau Anda menetapkan seorang kuli bangunan Peggy Setiawan yang sekarang ini, ya, tuh coba dicek anaknya Pak Cecep, bilang tuh sama Uyah-Uyah, apa kerjamu? Kuli bangunan juga, harusnya ditangkap. Itu sampaikan kepada polisi, ya, ketujuh-tujuhnya, ya, membuat pernyataan di atas kertas. Pak polisi, ya, pernyataan di atas kertas itu adalah jebakan. Jebakan ketika mereka masih di dalam jeruji. Itu kasus Sajam. Disuruh mengakui yang namanya kasus Vina. Ya. Termasuk sekarang ini, Peggy Setiawan yang kuli bangunan dimintai sidik jari. Tanpa didampingi sama siapa-siapa, itu untuk apa dan untuk apa? Ya kan? Untuk menetapkan dia agar lebih kuat. Ya kan? Untuk menetapkan agar lebih kuat, gitu Peggy Setiawan yang kuli bangunan sekarang dimintain sidik jari. Ya kan? Nah, kalau begitu Pak, minta itu sidik jari Peggy Setiawan yang anaknya Pak Cecep. Dia juga seorang kuli bangunan, Pak Polisi dan Hotman, ya. Kalau memang betul, ya, pernyataan 7 tersangka katanya. Tersangka apa itu, Pak? Setahu saya 7 tersangka itu adalah ya kasus senjata tajam, kasus Sajam pada kala itu, ya. Kenapa kok bisa dialihkan menjadi kasusnya pelaku Vina gitu, ya? Makanya kerja jangan mulut tok, ya. Jangan mulut tok katanya. Kalau saya bilang tak tahu apa-apa, kita tahu, ya. Anda itu dipandang hormat, dipandang kuat karena banyak uang kan, bayaran-bayaran bos Anda kan, Anda juga dibayar kan sama bos-bosnya. Jadi tolong nggak Pak, kalau memang ada kata keterangan kepolisian itu yang mengambil gambar itu dari album keluarganya Peggy Setiawan kemarin, ya, kalau tersangka itu adalah benar-benar Peggy Setiawan kuli bangunan, kenapa Peggy Setiawan anak Pak Cecep kuli bangunan juga nggak ditangkap, ya kan? Nah, yang saya heran bukti-bukti udah banyak, ya. Anak bupati juga bilang katanya nggak bisa motor, ternyata bisa motor, ya. Kalau diklarifikasi sama Uya-Kuya, dia bilang endorse kacamata, ya. Motornya dipinjam dulu, ditaruh di rumah. Percaya nggak orang-orang dengan kata-kata tersebut? Ya kan? Ada lagi, Peggy Setiawan anak Pak Cecep, ya. Pak Cecepnya nikah umur 12 tahun, ya. Saya tanya Pak Hotman sekali lagi, sperma siapa kemarin ditaruh di tubuhnya Vina? Spermanya siapa? Spermanya siapa? Ayo, ya, kalau benar-benar itu mengusut. Ini kasus, ya, semua ini kasus ditutup pakai uang. Anda juga bisa mendampingi si A, si B, si C agar mendapatkan uang. Bilang kalau nggak perlu dibayar, nggak mungkin kalau nggak dibayar. Ada yang percaya nggak kalau Hotman Paris nggak dibayar, kalau Putri nggak dibayar? Nggak mungkin. Itu lagi Putri, ya. Cari sensasi di kasus yang namanya ini, menumbalkan yang namanya Peggy Setiawan agar bisa pasang baliho segede-gedenya di Bandar Lampung. Calon wali kota, kemudian juga Hotman Paris mempromosikan Bandar Lampung, jangan lupa pilih yang namanya Putri, ya kan? Seorang calon wali kota, calon pemimpin Bandar Lampung. Mikir 1000 kali lah, ya, orang-orang apa-apa
apa ini ya dibayar pakai uang, dia bayar pakai uang. Kalau memang Anda itu ya memperadilkan kasus ini, ya tolong Pak. Ya, kalau Peggy Bapak polisi mengatakan Peggy Setiawan yang kuli bangunan, ya itu kan anak Pak Cece juga kuli bangunan. Jelas-jelas di situ dia ngakui di telepon sama Uya Kuya. Kenapa nggak ini? Jadi dari ijazahnya juga udah dipalsukan, guru-gurunya juga begitu. Ya asli mereka itu sekolah di Cirebon, ya kan? 2013 awalnya. Nah, nggak lucu lah Pak. Ya kemudian ada seorang orang tua dari buronan juga bilang kalau yang namanya anaknya itu 5, gimana? Ya kan? Heran ya, kebal hukum semua orang-orang yang model begini Pak. Mentang-mentang anak pejabat, ya kan? Ya kan? Bukan kita nggak tahu. Jadi satu kata buat Hotman Paris ya, tolong nih ya untuk menangkap Widya aja 5 miliar Anda udah cair ya. Setelah klarifikasi itu, setelah klarifikasi ke sini bersama Putri udah cair kan? Tuh gampang kan kalau Hotman Paris tuh diminta 5 miliar kita jatahkan untuk menangkap asalkan tahu Widya itu di mana. Ya enggak? Begini kan? Semuanya pakai uang. Ya kan? Bahaya. Munafik. Nggak usah sok-sok jujur deh. Bilang pakai ini. Ya, banyak orang tuh. Tuh, lihat DM-nya. Atas suruhan Anda kan? Ya kan? Bayangkan misalnya orang belajar hukum tanpa belajar genealogi dari prinsip-prinsip hukum yang adalah filosofi. Seandainya saya terangkan pada si pemilik cincin bahwa Hans Kelsen yang dipelajari oleh dia itu adalah murid dari Immanuel Kant yang filsafat besar dunia. Mungkin cincinnya langsung cair. Copot. Hans Kelsen menulis Pure Theory of Law mengikuti gurunya Immanuel Kant yang menulis buku Pure Thought, Pure Reason, akal murni. Dan Immanuel Kant adalah seorang filsuf. Jadi Hans Kelsen itu neo-Kantianisme. Kalau sering saya ucapkan, si Raja Cincin nyari ke Google, dan dia akan tanya pada Wendra, apa benar begitu? Yap, saya kira itulah sentilan-sentilan maut dari Nyai Widya maupun Bang Rocky Gerung. Saya kira apa yang menjadi sentilan Nyai Widya dan Bang Rocky Gerung ini cukup untuk membuat Hotman Paris kena mental. Efek dari kesombongan dan suka mengkerdilkan seseorang, bahkan menghina profesi orang lain, tentu akan mendapatkan karma yang lebih pedih. Kita lihat saja ke depannya seperti apa, karena kita bisa lihat sendiri bahwa satu persatu keburukan Hotman Paris ini pasti akan terkuak. Dan yang baru-baru ini sangat mencurigakan, bahkan rela menggelontorkan dana sebesar 5 miliar hanya untuk menangkap Nyai Widya. Dan apa yang menjadi aksi Ban Hotman Paris ini, persoalan menggelontorkan dana sebanyak 5M untuk menangkap Nyai Widya, saya kira membuat kita curiga dan menimbulkan persepsi bahwa Bang Hotman Paris ini menyembunyikan sesuatu mengenai kasus pindah Cirebon. Atau jangan-jangan Bang Hotman Paris ini berusaha untuk melindungi sang pelaku yang sebenarnya, dan mengorbankan seorang kuli bangunan untuk melindungi pelaku yang sebenarnya, yaitu mantan anak pejabat. Dan inilah yang menjadi kegelisahan kita, bahwa yang berpangkat senak jidat untuk menjadikan orang-orang kecil sebagai korban, difitnah menjadi pelaku hanya untuk melindungi anaknya. Dan ditambah lagi skenario mereka diperkokoh atau diperkuat oleh pengacara kondang, pengacara munafik, dan seolah-olah memang kuli bangunan inilah pelakunya. Dan inilah bejatnya mereka-mereka yang mempunyai kekuasaan, yang seenak jidat untuk melakukan apa saja di negeri ini. Bahkan mereka menggunakan kekuasaan itu untuk menindas rakyat kecil, seperti yang terjadi di kasus pindah Cirebon ini. Saya kira sangat memprihatinkan dan sangat membangunkan. Tidak ada habis-habisnya perkara ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu buat Nyai Widya dan Bang Rocky Gerung. Semoga kalian sehat selalu,
jangan pernah berhenti untuk menyuarakan sebuah kebenaran, tetaplah berada di barisan rakyat yang tertindas hari ini. Untuk bagaimana agar mereka-mereka sebagai rakyat bisa mendapatkan sebuah keadilan dan kesejahteraan tentunya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.